berkat kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur ya, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa beribadah, baik yang di gereja maupun yang ibadah di rumah secara online. Percayalah bahwa satu hal, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang berterang surga, kami sembah Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami syukur Tuhan karena semua itu karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kudus. Kami mau datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan kini saatnya. Haleluya Yesus, haleluya.
Yesus, haleluya. Kami rindu mengucapkan bersyukur bagi Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang kerjakan Tuhan, apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami rindukan ya Tuhan, kami taruh semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau-lah Allah yang mengerti setiap pergumulan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan sujud di altar. Putri
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh besar karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami syukur pada hari ini Tuhan. Biarlah seperti pujian tadi Tuhan, Engkau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau memperbarui hidup kami Tuhan setiap harinya Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Hidup kami diperbarui selalu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, Allah beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan. Ada hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan bisa beribadah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, baik yang beribadah di gereja saat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Kami syukur Tuhan, kami mau datang dengan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu dikasih oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami memanfaatkan kesempatan pada hari ini Tuhan, untuk kami memperbarui hidup kami Tuhan, mengubah hidup kami Tuhan jadi hidup yang baru Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang berkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap puji nama Tuhan. Ada suara dia. Siap puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengundang silakan teman semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Kita mengatakan terima suka cita surga. surga tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin ya. Biar sukacita surga menjadi penghiburan bagi kita dimanapun kita berada. Amin ya.
Dipersilakan duduk. Lalu ya, kita akan masuk ke dalam banyak firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku.
sama seperti Engkau. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Tuhan bagi hidup kami yang tinggal dan menguasai kami. Saat ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memotivasi kami, firman-Mu mengubahkan kami. Dan biarlah Roh-Mu Engkau membawa kami untuk memahaminya, membawa kami dengan sukacita untuk menjadi pelakunya. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau berbicaralah dan beracaralah. Haleluya. Amin. Shalom. Mari saudara-saudaraku kita buka Mazmur pasal ke-90. Sudah ketemu? Mazmur 90. Amin ya. Kita baca ya sama-sama. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghancurkan manusia, mereka seperti mimpi, mereka seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab terlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah hari itu. Sebenarnya tadi saya sudah nyiapin firman yang lain, tapi saya dikuatkan untuk menyampaikan ini. Saudara, satu kebenaran yang paling hakiki dari hidup manusia adalah bahwa kita pasti mati. Ya. Betul ya? Cuman gilirannya kita nggak tahu nomor berapa ya dari sekian miliar manusia. Kapan kita mati? Satu kata bijak yang disampaikan dalam doa seorang Musa, ya, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, karena supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sebenarnya kita disuruh bukan hanya hidup untuk mencari uang, bersenang-senang. Kita disuruh menghitung hari hidup kita, bukan berarti ini umurku udah 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukan. Maksudnya kita harus mempunyai satu kayak alarm dalam diri kita, ya. Mau kapan aja kita tuh bisa mati dengan cepat. Betul ya? Betul. Saya kasih contohnya lagi COVID-19 inilah. Ada hal-hal yang unik. Hal-hal yang unik menurut saya gini. Benar-benar hidup manusia itu dipegang oleh Tuhan sebenarnya. Mati dan hidup kita dipegang oleh Tuhan. Walaupun ini tidak menunjukkan bahwa kita bisa hidup sembrono ya. Jangan ditangkap seperti ini ya waktu saya cerita. Ada orang bilang gini. Orang yang sakit itu orang yang punya sakit bawaan kayak jantung atau penyakit diabetes atau apa gitu ya, parah-parah, itu akan mati dengan cepat kalau kena COVID, bisa mati cepat. Tapi saya melihat ada orang yang nggak punya gejala apapun dalam tubuhnya, dia yang mati duluan kena COVID. Tapi ada orang yang udah tua umurnya, penyakitnya parah, penyakit bawaannya, kena COVID sembuh, sehat walafiat.
Jadi siapa yang menentukan kehidupan? Tuhan. Asyanti itu kenapa dia? Autoimun loh saudara. Itu paling ngeri saudara. Tapi terus dibarengin sama satu lagi tuh siapa? Rina Gunawan. Rina Gunawan nggak punya penyakit bawah penyerta. Siapa yang mati duluan? Masih calling-callingan, masih SMS-an ya, WhatsApp-an ya. Terus siapa yang pulang duluan? Rina Gunawan. Asyanti apa? Sembuh, dia udah parah pulang, terus kembali lagi ke rumah sakit tuh ya Asyanti. Tapi dia sembuh. Jadi saudara lihat nggak? Bahwa yang menggenggam hidup kita itu siapa? Tuhan. Jadi kalau kita tahu hari-hari hidup kita itu yang memegang Tuhan, kita harus percaya ayat ini. Karena dia hidup, dia memegang hari esok kita. Betul ya? Dan kalau dia yang memegang hari kehidupan kita, bahkan hari esok kita, bahkan masa depan kita, maka kepada siapa seharusnya kita taruh hidup kita? Tuhan Yesus. Kepada siapa? Tuhan Yesus, saudara. Kepada dialah kita harus percayakan seluruh hidup kita. Makanya ada ayat yang bilang, berbahagialah orang yang mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, saudara. Tapi celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu ada korelasinya. Kenapa? Kalau dia yang memegang hari esok hidup kita, ya, dia yang bisa menentukan mati dan hidupnya kita, ya saudara ya, gitu. Maka kepada siapa kita harusnya takut? Kepada Tuhan yang memegang hari esok kita, yang bisa memegang hidup dan matinya kita, gitu. Yang bisa memberkati kita. Semuanya harus kita gantungkan hidup kita sedemikian rupa kepada pemilik kehidupan itu. Amin ya. Jadi sebenarnya sumber yang membuat kita bisa bersuka cita selama hidup kita yang singkat cuma satu, waktu kita hidup mengandalkan Tuhan. Betul? Karena kita tahu tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Siapa yang pegang hidup kita? Tuhan. Kalau Dia yang pegang hidup kita, dunia boleh bergelora dengan sangat kuatnya. Tetapi karena Dia yang ada bersama dengan kita di dalam perahu kehidupan kita, kita boleh yakin kalau Tuhan izinkan, kita masih bisa sampai ke pantai. Amin, saudara. Ya, sampai ke finishnya dengan selamat, saudara. Karena Tuhan yang punya hidup kita. Jadi milikilah hari-hari ini, saudara, hati yang bijaksana. Hitung kehidupan saudara. Kalau sudah dikasih bonus panjang, saudara mungkin pengen sehat, pengen umurnya panjang. Katanya 70 tahun umur manusia. Bonusnya apa? 80 tahun. Bonusnya apa? Kesakitan dan penderitaan. Betul ya? Mau nggak dikasih umur panjang takutnya kita? Nggak mau ya? Kita pengen umur panjang tapi sehat ya? Betul. Nah, tanggung jawab manusia memang betul. Tanggung jawab kita itu jaga kesehatan sebisa kita mungkin ya. Tetapi satu hal, sambil kita jaga kesehatan, Tuhan itu panggil kita. Yang kedua, supaya hidup kita tuh punya arti. Ya. Kata menghitung hari-hari itu sebenarnya membuat kita bergantung kepada Tuhan, itu satu. Yang kedua, itu membuat kita, mendorong kita untuk memanfaatkan hari-hari kehidupan kita dengan sebaik mungkin, dengan bertanggung jawab. Amin, saudara. Nah, ada orang karena dia tahu umur dia pendek, umur hidup manusia itu pendek, cuma 70 tahun ya. Masa-masa paling semangatnya mungkin paling produktif 20 tahun sampai 40 tahunan yang kita masih bisa berkarya dengan segala macam ya. Mulai lebih dari itu mulai ada penurunan. Tapi intinya satu hal, singkat banget hidup manusia itu sebenarnya. Dan kadang-kadang orang karena berpikir singkat, dia kejar uang, dia timbun uang. Setelah uangnya banyak, dia mati. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Apakah itu berarti kita nggak boleh nabung? Enggak. Boleh nabung. Ya, boleh nabung. Tapi jangan pelit. Betul? Ya, kita nabung, tapi kita memperkaya diri sendiri. Jangan seperti orang kaya yang bodoh. Hasil ladangku banyak, aku mau bikin lagi gudang, nyimpen dan aku mau bersenang-senang. Betul ya? Taunya Tuhan apa? Panggil ya, game over. Siapa yang nikmatin? Ya nggak mati. Anak-anaknya siapa entah atau siapa keturunannya, yang nikmatin orang lain
jangan juga bodoh seperti orang kaya itu, saudara ya. Dia berpikir, saya mau timbun harta saya buat hari esok. Boleh saudara investasi buat hari tua, boleh. Tapi jangan pikirnya kejauhan sampai kita pelit banget, gak mau bagi sama orang lain. Atau pelit untuk pekerjaan Tuhan. Diakonia, sampai gak peduli sama orang lain. Yang penting gue nyimpen buat diri sendiri. Ingat saudara, yang memegang hidup kita siapa? Tuhan. Bukan orang yang menggenggam yang akan kaya, tapi orang yang melepaskan. Betul ya? Betul gak? Ya. Tuhan memelihara orang, kan ayatnya jelas saudara. Kalau kita ingin gunakan hari-hari hidup kita itu seperti ini. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan menerima kemurahan hati. Jadi kalau Tuhan kasih umur yang singkat buat hidup kita, saudara, murah hatilah, supaya sampai akhir hidup kita menerima kemurahan hati. Amin. Amin. Jadi gunakan hidup yang singkat ini. Pertama, hidup yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hidup yang singkat ini gunakan untuk apa saudara? Investasi. Investasinya bukan investasi emas, itu boleh ya. Investasi rumah boleh, punya banyak duit. Mau investasi apa lagi? Surat berharga boleh saudara. Tapi satu hal yang saudara harus perhatikan, yaitu investasi kebaikan. Simpanlah bagimu harta di di mana ngengat dan karat tidak bisa membinasakannya. Saya tabur yang baik saudara, karena Tuhan bilang dengan firman bukit, berbahagialah. Betul ya? Orang yang murah hatinya. Jadi waktu yang singkat itu tabur dengan kemurahan hati sama banyak orang, karena saudara akan menuai kemurahan hati. Berusahalah untuk berdamai dengan semua orang, karena saudara akan mewarisi bumi, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin. Jadi selama hidup saudara, Tuhan ingin kita punya hati yang miskin. Artinya bukan jadi orang miskin, bukan. Tapi hati yang selalu mengatakan, Tuhan saya butuh Engkau. Nggak cukup terus, saya butuh Engkau Tuhan. Hidup yang mengatakan bahwa tanpa Tuhan saya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi hidup orang yang singkat ini, kalau di pedoman hidupnya itu khotbah di bukit, berbahagialah, maka hidup kita cukup. Amin. Berbahagialah orang, nah ini yang paling gak enak. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena rasul-rasul yang sebelum kita pun mengalami hal yang sama. Saya lihat di YouTube, ini di India, saudara, bukan hanya di Indonesia nih, gereja-gereja ngalamin ketidakadilan. Sampai ada seorang YouTuber di Jerman ya, orang asli Indonesia, Wolfgang, itu sampai protes tentang ketidakadilan terhadap minoritas. Saudara lihat di India itu ada nama hamba Tuhan ini, kalau saya nggak salah tuh Banjire. Ya. Itu kalau Banjider ya, bukan Banjider. Ini orang ini dipakai Tuhan banget, saudara. Tapi dia ada dekat komunitas Hindu yang kuat banget, ekstremis Hindu. Sebenarnya bukan semua orang Hindu kayak gitu, ekstremis Hindu yang nggak suka karena banyak orang Hindu meninggalkan imannya dan menjadi percaya kepada Yesus. Dan Banjider ini dianiaya sedemikian rupa, ya, ditelanjangin, lalu pakai lagi tanda apa sih yang ciri khas orang India itu, orang Hindu sih sebenarnya ya. Jadi ini jadi budaya nasional, tanda merah di sini. Dia harus pakai, ada beberapa aturan bahwa dia harus kembali ke Hindu. Dan dia nggak mau, dia dianiaya, dia, istrinya dan anaknya. Dan ada jemaat Tuhan juga dianiaya. Dan di Indonesia juga kita ngalamin gereja-gereja Tuhan ya, ketidakadilan. Seperti ada salah seorang yang cukup terkenal sebagai artis ya, Saskia Adimeka ya, dia ngomong tentang toa. Dia dipuji karena dia ngomong ngeritik bunyi toa yang kencengan mau sholat. Tapi seorang Meliana ya, dia minoritas Cina lagi gitu kan ya. Nah, di Tanjung Balai dia cuma bilang tolong toanya dikecilin. Efeknya apa? 7 rumah ibadah dibakar, rumah dia juga dibakar, dia dipenjarain. Keadilannya di mana? Terhadap minoritas, ada nggak? Nggak ada. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena memberitakan Injil, karena menyatakan kebenaran, fakta-fakta kebenaran. Walaupun itu seperti sebuah kegilaan, tetapi intinya bahwa
bisa terjadi dengan hidup kita atau siapapun, karena kita ada di dalam jalannya Tuhan dan orang tidak senang dengan keberadaan kita. Tetapi intinya saudaraku, berjalanlah terus dengan Tuhan. Ada salib yang mungkin saudara dan saya harus pikul, tapi ingatlah hidup yang singkat ini miliknya Tuhan. Kalau ada orang pengen matiin kita, kalau Tuhan gak izinin gak bisa mati, betul gak? Kita menghindar dari mati. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, ya mati, betul gak? Ya bukan berarti bodoh nih, ada COVID kita samperin, tantangin gitu ya, kita bodoh. Karena kita sendiri bilang kalau ada wabah kita harus sembunyi, artinya berdiam diri, isolasi supaya jangan apa? Dan kena. Itu juga saya tidak sedang bicara tentang kebodohan, tapi bicara artinya kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang membuat kita sulit dan resikonya adalah mati, saudara jangan takut. Kita minta roh Tuhan penuhi kita supaya kita punya roh yang berani. Karena Tuhan bilang Dia memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi waktu roh Tuhan penuh dalam kita, yang mungkin nyali kita ciut kayak Gideon ya, Gideon tuh nyalinya ciut loh. Sampai Tuhan bilang, pahlawan gak berani. Itu seperti Tuhan sedang mengatakan, lu tuh sebenarnya pahlawan gak berani. Kita mungkin secara daging kita seorang pengecut, kita takut dengan tantangan, kita takut dengan masa depan, kita takut dengan realita yang ada hari-hari ini. Tetapi kalau kita penuh dengan roh Tuhan, kita punya keberanian dari Tuhan untuk mengatakan bahwa saya nggak takut dengan semua itu. Mungkin aja terjadi, tetapi semuanya atas izin Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tahu Dia yang pegang hidup kita nggak akan punya kekhawatiran terlalu ekstrim. Benar ya? Waspada ya. Tapi kalau terjadi pun kita bilang semua atas pengetahuan Tuhan. Amin? Amin ya? Betul nggak? Ya, ada orang yang berusaha dibunuh berkali-kali, rumput terus. Betul nggak? Ada orang yang hindar gitu, mati. Betul nggak? Yati pernah cerita, ada temennya karena COVID, diam di rumah terus dia, stres, takut, menghindari banget ya. Lingkungan menghindari. Dia matinya karena apa? Serangan jantung. Jadi bayangin nggak, umur yang singkat ini jangan diisi dengan kekhawatiran yang berkepanjangan. Betul nggak? Jangan dengan kecemasan yang nggak jelas. Betul ya? Mencemaskan banyak hal, terlalu khawatir tentang masa depan. Saya tidak bilang tidak boleh merancang hari esok, karena Tuhan ajarin kita kalau bikin bangunan aja harus ngitung biayanya, benar ya? Supaya jangan belum apa-apa rumahnya rubuh karena kita kasih yang murahan semua, yang penting punya rumah, betul nggak? Ya, kita nyesel belakangan. Intinya semua orang kita disuruh menata hari esok, tetapi itu bukan supaya kita jadi seorang yang selalu khawatir tentang hidup kita, betul? Ya, kita jaga kesehatan tapi jangan takut akan mati karena sakit, betul ya? Kita benar disuruh waspada, ya, suruh nabung karena kita bijaksana, ya. Tetapi jangan menggenggam terlalu kuat, pelit, ya, tidak mau berbagi, karena itu bukan ciri anak Tuhan, betul nggak? Justru konsep Alkitab adalah bukan orang yang nabung yang jadi kaya. Tuhan bilang orang yang menabur akan menuai, betul nggak? Iya nggak? Orang yang nabur banyak itu banyak nggak? Banyak, berkali lipat. Saudara nanam padi itu ya, yang jadi benih itu sebutir apa sekilo baru jadi satu pohon padi? Sekilo bibit apa satu benih? Satu butir menghasilkan. Nah, satu butir ditanam, satu bulir ditanam, padinya jadinya cuma satu butir nggak? Segama, serendai kata orang Sunda, serendai apa satu ranteng itu banyak kalau satu ranteng. Satu bulir hiji ya, atau apa sih ya namanya, satu rumpun ya, kayaknya satu rumpun ya gitu kali ya. Nah, salah mungkin juga. Itu namanya saya apa? Nah, itu tumbuh bulirnya banyak banget. Halo, betul nggak? Betul nggak? Banyak nggak? Banyak, saudara. Amin. Biji mangga ditanam satu, sekali tumbuh buahnya satu bijinya di pohon. Banyak, belerotan, sampai patah malah batangnya. Saya pernah punya pohon mangga. Saudara nanam biji rambutan satu, apa nunggu biji rambutannya ada 500 baru tumbuh satu pohon? Enggak, dari satu biji pohon rambutan jadi apa? Buahnya banyak nggak?
berlaku dari sistem alam yang udah mempertontonkannya kepada kita. Saudara rajin nabur, saudara nuai banyak. Betul lah. Saudara makin pelit, saudara nerimanya juga saeutik. Betul? Betul kan? Iya. Intinya gitu kebenaran firman Allah. Kalau investasi itu tujuannya bukan supaya kita supaya jadi orang egois fokusnya kepada diri sendiri, cuma ngerancang aja hari esok kita. Tapi tetaplah tanggaranmu penuh dengan kemurahan hati, karena Tuhan bilang Efesus 2 ayat 10 apa? Karena kita ini buatan Allah Ciptakan dalam Kristus Yesus. untuk ngapain? Melakukan perbuatan baik. Saudara jadi milik Kristus, berjalan hari-harimu dengan Kristus, itu harusnya makin terang hingga rembang tengah hari. Kalau bumi makin tengah hari makin apa? Makin gelap, itu dunia. Tapi orang benar makin tua, dia yang rembang tengah hari itu makin tua umurnya, makin apa katanya? Hingga apa, makin terang hingga rembang tengah hari. Makin terang dia bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Betul nggak? Berarti ada buahnya nggak hidupnya? Ada. Terang itu bukan mukanya bersinar-sinar. Tapi itu intinya bahwa orang bisa lihat terang dan kebenaran hidup kita. Semakin tua itu makin indah. Bukan dulu ngomongnya brengsek, makin tua makin brengsek. Dulu keras kepala, makin kepala batu. Ya, balikan kepala batu enak. Itu makin kepala batu minta diketok ya gitu. Saudara, jangan gitu. Dulu galak makin tua. Dulu tukang gosip makin tua. Itu perubahan ke arah yang radikal sih. Radikal masuk neraka. Itu bukan anak Tuhan. Tapi kalau anak hantu. Tapi kalau anak Tuhan, dia brengsek dulu. Makin kesini makin indah, makin kesini makin indah. Lalu orang akan bilang ada gambar Kristus di dalam kita. Betul nggak? Kalau orang dunia bisa bilang ada Kristus di dalammu, wah, itu baru keren. Betul nggak? Tujuan hidup kita apa? Dunia bisa lihat Kristus di dalam hidup kita. Umur yang singkat itu sebenarnya gunakan seperti Efesus 2 ayat 10 katakan bahwa semakin kita di dalam Tuhan dijadikan ciptaan baru, hidup kita harus makin terang hingga rembang tengah hari. Hidup kita harus makin memancarkan kebaikan, kemurahan, kasih setia. Semua buah roh itu makin nyata dalam kehidupan kita. Bukan makin tua, iman yang merosot. Betul saudara? Dulu menyala-nyala buat Tuhan, sekarang melempem kayak kue apem. Kue apem malah megar ya kue apem ya. Nah, itu melempem saudara, kayak kerupuk yang udah kena angin. Betul? Jangan sampai saudara. Justru makin tua orang lihat kayak kelapa, makin tua minyaknya makin banyak. Betul nggak? Ya kan? Iya, harus begitu. Makin tua makin berminyak, makin tua makin jadi berkah. Betul? Yes. Ya, makin jadi berkah. Jangan makin tua makin dibilang ini dasar udah makin tua, susah banget dibilangnya. Nah, gitu ya. Jangan. Tapi makin tua itu orang lihat keindahan. Ada beberapa orang dalam hidup saya yang saya berdoa supaya hari tua saya seperti itu. Ada satu omah dulu di Bogor, di Bethlehem. Itu dia rajin doa pagi dan hidupnya itu, rohnya itu memancarkan damai sejahtera Tuhan. Dan dia sangat mempengaruhi hidup saya. Padahal dia orang yang tidak banyak bicara. Orang kedua yang mempengaruhi saya, orang tua yang mempengaruhi saya, itu Oma Adolfi. Dia sebenarnya punya penyakit, dia punya pergumulan, tapi hidupnya memancarkan banget tentang bagaimana relasinya dengan Tuhan yang sangat baik. Ya, sampai puji Tuhan, orang bisa mengatakan Oma dijemput sama Tuhan, ada malaikat dia dimandiin. Yang bilang itu siapa? Orang-orang Muslim di sekitarnya, yang melihat itu, ada malaikat jemput Oma, ada malaikat jemput Oma. Wah, itu luar biasa kesaksiannya saudara. Dan orang yang paling berpengaruh tentunya secara pribadi dalam hidup saya adalah mama saya sendiri. Ya. Intinya saudaraku, satu hal kebenaran bahwa kalau kita makin tua, harusnya hidup kita makin indah di dalam Tuhan. Betul? Tubuh kita katanya tubuh jasmani kita makin lemah. Tapi manusia rohani kita makin apa? Makin kuat. Makanya orang yang takut akan Tuhan itu akan makin terang hingga rembang tengah hari. Karena yang dia andelin Tuhan, dia jalan dengan Tuhan,
ngapa-ngapain dengan Tuhan, maka yang tampak siapa dalam hidupnya? Tuhan. Gitu saudara. Jadi bukan orang yang bergereja. Orang yang bergereja banyak yang munafik. Betul nggak? Dia ke gereja, di gereja haleluya, di luar haleluya. Ya. Betul nggak? Di gereja ngomongnya puji Tuhan, haleluya, di luar sialan gitu kan ya. Nah itu keluar semua. Nah saudara lihat, kita di dalam, di luar, di mana aja, bukan minum Coca-Cola, tapi di mana aja kita berada, Kristus yang nampak dari hidup kita. Ya, hidupmu singkat saudara, bilang sama kiri kanan. 70 tahun, 70 tahun. Bonusnya apa? 70 tahun bonusnya apa? Nyeri cengkeng. Betul nggak? Silang cekot-cekot, iya nggak? Betul nggak? Badan paralagel, kaki encok, saudara ya. Pengapuran, saudara, apa lagi? Darah tinggi, apa lagi? Banyak keluhannya. Belum umur segitu aja udah banyak yang ngeluh, bener nggak? Aduh lutut gue, ya gitu kan, udah gemeteran nih gitu. Nah tuh, aduh gigi gue udah pada rontok. Ya saudara ya, lihat ya, orang udah mulai banyak keluhan, belum sampai 70 tahun keluhannya banyak. Jadi bilang sama kiri kanan, gunakan waktumu dengan baik, bilang. Investasi dari sekarang, investasinya apa? Untuk kerajaan surga. Betul ya? Amin saudara. Apa itu? Lakukan yang baik, bergaul dengan Tuhan dan layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Jadi saksi bagi Tuhan. Terapkan khotbah di bukit itu. Berbahagia orang yang terapin khotbah di bukit. Dan saudara akan merasakan hidup saudara yang 70 tahun dengan bonus itu, kalau nyampe ya, itu menjadi hidup yang berarti. Amin. Amin ya. Mari kita baca lagi di sini dikatakan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Betul ya tadi Musa bilang, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Satu pedoman yang tadi saya bilang, bergaullah dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, andalkanlah Tuhan, karena Tuhanlah tempat perteduhan kita, tempat yang paling nyaman untuk kita lari. Betul. Di tengah keadaan dan penuh dengan masalah, Dialah tempat yang paling aman dan nyaman. Dialah tempat yang paling menjanjikan perlindungan, paling menjanjikan berkat, paling menjanjikan segala pertolongan yang kita perlukan. Di ayat 3 dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kenapa kita harus menjadikan Tuhan tempat perteduhan? Karena cuma Dia yang menentukan hidup dan mati kita. Betul gak? Kalau Dia bilang selesai waktumu, masuk dalam peti, bye-bye kepada dunia, kita bisa nolak gak? Bisa nolak gak? Ada si raja yang minta supaya gak mati, dikasih bonus sama Tuhan. 15 tahun. Namanya siapa? Hizkia. Tapi setelah itu dia bikin kesalahan gak? Dia bikin kesalahan. Sebenarnya kalau Hizkia mati pada saat itu, dia mati sebagai raja yang benar di hadapan Tuhan. Tapi dia minta bonus 15 tahun. Setelah bonus 15 tahun dia bikin banyak kesalahan. Ya. Kalau Tuhan kasih umur kita seberapa aja, gunakan itu sebagai kesempatan untuk menabur yang baik. Amin saudara. Ya. Lalu dikatakan lagi, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Saudara tahu nggak bahwa dunia ini Tuhan izinkan untuk membuat kita seperti terhanyut? Betul nggak? Kita terlena. Terlena ngapain? Ngejar kesenangan. Betul nggak? Banyak orang ngejar kesenangan. Orang terlena ngejar banyak uang. Orang terlena mengejar punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Yang pada akhirnya ketika dia mati, semuanya nggak dibawa. Betul nggak? Kita terlena loh. Hati-hati ya. Bilang sama kiri kanan, boleh pengen punya apapun boleh, tapi bilang jangan terlena. Bilang saudara, jangan terlena. Nah, sungguh kami habis
habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Nah, orang-orang yang dalam keadaan sibuk sekali mengejar kesenangan dunia, tiba-tiba ketika ngalamin pukulan, ngalamin masalah, terkejut ya? Terkejut ya? Ada orang, saya dengerin ya, ini dulu pernah terjadi di Indonesia ketika pertama kali kena COVID-19, wabah COVID terjadi, orang nggak siap. Di India, ini pas tsunami COVID yang sekarang ini, itu saya nonton di YouTube, saya ikutan nangis, saudara. Kenapa? Ada orang bilang gini, saya punya uang, saya rela jual mobil saya rela jual semua harta saya. Yang penting saya bisa menolong keluarga saya yang sedang dalam keadaan sakit. Karena saat ini di India orang ngalamin yang namanya krisis tabung oksigen untuk mengatasi orang yang sakit. Mereka semua dalam keadaan yang sangat takut dan panik. Sampai orang kaya bisa bilang, saya pengen jual harta saya, yang penting saya bisa nyembuhin keluarga saya. Ada orang yang punya harta banyak, dia pengen keluar dari India, tapi seluruh dunia menolaknya. Saudara lihat nggak situasi? Kalau orang ngandelin apa yang ada di dalam dunia, apa yang dia miliki, apa yang dia miliki itu benda-benda kekayaan, semua satu kali nggak akan ada gunanya. Betul nggak? Itu situasinya saya bilang Tuhan, gambaran kedatangan Tuhan makin dekat gitu. Orang dibuat frustasi, hartanya yang banyak nggak bisa nolong mereka untuk lepas dari COVID-19. Sampai saya bilang, Tuhan, gambaran kedatanganmu sudah semakin dekat. Orang tuh sampai nangis frustasi sekarang. Pergi di bandara, tolak semua, nggak bisa terima. Tolak semua, karena semua orang yang takut kena COVID yang terbaru ini. Ya. COVID yang terbaru udah berkembang soalnya, jadi bukan COVID-19 lagi virus coronanya. Mereka hebring, saudara, itu mereka mengupgrade dirinya sedemikian rupa, dan kita belum pernah upgrade secara rohani barangkali ya. Udah upgrade secara rohani lebih bagus, Pentiumnya lebih bagus. Pentium rohaninya lebih bagus nggak? Ya, coronavirus cepet banget update-nya. Ganti Pentium. Iya, ganti. Lebih keras, lebih canggih, tapi orang Kristen belum lebih canggih ya. Secara rohani, lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah, intinya bahwa coronavirus berbicara kepada kita bahwa lu udah upgrade rohani belum ke arah yang lebih baik. Gue udah upgrade nih, lu mati gara-gara gue. Ya gue serang lu kalang kabut semua. Ya harta nggak ada guna. Dia seperti ngingetin kita bahwa semua yang kita milikin nggak bisa nolong. Frustasi, dokter nangis, saudara. Ada yang marah sama dokter, saya lihat di videonya. Karena dokter nggak bisa nolong, ya bukan dokternya nggak mau nolong, tapi situasinya nggak bisa tertolong. Dia bawa pedang, saudara, ngejar-ngejar dokter. Bayangin nggak, saking frustasinya. Situasinya kayak gitu loh di India. Dan orang Indonesia banyak yang bandel juga mudik diam-diam karena dilarang tanggal 6. Kita berdoa supaya kebandelan itu tidak menghasilkan nilai maksimal kena COVID. Kasih karunia Tuhan masih melihara Indonesia, saya berharap demikian, dan kita harus berharap demikian. Kesian pemerintahnya juga suruh ngutang melulu buat nolong orang COVID ya. Ya, itulah situasi hari ini. Hitung hari-hari saudara sedemikian rupa seolah-olah besok saudara akan mati. Tapi bekerjalah dengan giat seolah-olah saudara masih hidup 1000 tahun lagi. Betul ya? Jaga hidup saudara, jaga kerohanian saudara. Tetaplah bergaul dengan Tuhan. Simpanlah bagimu harta di surga lebih banyak daripada investasimu di bumi. Karena itulah yang membawamu nanti. Dikatakan oleh Tuhan, sabasai engkau hambaku yang sedih. Amin. Karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kalau saudara milik Kristus, saudara akan lakukan yang baik, saudara akan membuahkan buah yang baik, saudara akan menanam, menginvestasi yang baik di dalam dunia ini bagi banyak orang, sehingga dunia boleh berkata, sungguh Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah hari-hari sedemikian rupa, supaya engkau beroleh hati yang bijaksana. Itu enggak? Amin. Kalau kita tahu Tuhan menggenggam hidup kita, Dia menentukan mati dan hidup kita. Itu yang akan bikin kita bijaksana menggunakan hari-hari kita. Kiranya saudaraku, firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita semua untuk pada hari-hari yang sukar ini kita
tetap bersekutu dengan Tuhan, semakin terang hingga rembang hari, semakin penuh kemuliaan sampai akhir hidup kita. Dan kita boleh dengar Tuhan bilang, "Samba selangkau hai hambaku yang setia." Jadi gunakan hidup yang singkat untuk apa, saudara? Kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Oh, saudara sekalian, Tuhan memanggil kita di umur kita yang sekarang ini. Kalau Dia masih beri kita hidup, berarti masih ada kerja yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita dibatasi oleh situasi yang sekarang ini terjadi, dibatasi oleh umur, dibatasi oleh beberapa hal yang kita nggak bisa tolak. Tetapi ada satu hal dalam hidup kita yang nggak bisa dibatasi oleh apa, yaitu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita berdoa, menggunakan hari-hari kita untuk bersekutu mendoakan orang lain. Siapapun termasuk iblis tidak akan bisa menghalangi kuasa daripada doa orang benar. Karena Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Firman Allah mengatakan, Dia akan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Dan Dia Allah yang setia menepati janji. Gunakan waktu-waktu hidup saudara. Mungkin lutut saudara lelah, pikiran saudara lelah, tapi saudara tetap hatimu, bibirmu tidak akan pernah bisa lelah untuk memanggil Dia dan berdoa kepada Dia. Kalau kau masih kuat, kau punya yang bisa kau beri, berikanlah. Jangan menggenggam terlalu kuat, karena kau akan kehilangan banyak. Lepaskanlah, maka kau akan mendapatkan banyak. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita menjadi bijak setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau mengingatkan kami bahwa umur kami itu singkat, Tuhan. Paling lama 70 tahun. Lebihnya adalah penderitaan. Seringkali waktu yang Tuhan beri ini, yang kami rasa singkat ini, seringkali membuat kami berpikir dan menyikapinya dengan cara yang salah. Ada orang yang mengatakan bahwa karena umurku singkat, maka aku akan bersenang-senang di bumi. Lakukan apa aja yang aku mau, karena mungkin besok aku gak akan menikmati. Ada orang yang berpikir, karena hidupku singkat, aku akan menyimpan begitu banyak supaya nanti di hari tua aku bisa bersenang-senang. Dan kami lupa memberi, lupa memberkati orang lain. Kami berpikir umur kami singkat dan kesempatan begitu besar di depan, dan kami berusaha meraih semua kesenangan, kekayaan duniawi, prestasi di dunia, dan kami lupa untuk hidup bersekutu dan bergaul dengan Tuhan. Ada orang yang sibuk Tuhan dengan perkara-perkara dunia ini karena merasa umurnya hanya singkat. Tapi ketika di perjalanan Kau memberi begitu banyak contoh di dunia ini. Orang yang berpikir umurnya akan panjang, orang yang berpikir investasi akan menikmatinya di hari tua. Ketika dia sudah mengumpulkan banyak, dia tidak menikmatinya sama sekali, tapi orang lain yang menikmatinya. Orang yang bersenang-senang sekarang dan berpikir akan bertobat nanti ketika tua, Tuhan kesempatan itu tidak hadir dalam hidupnya. Dia mati di masa mudanya. Bapakku yang baik, Engkau mengingatkan kami lewat contoh-contoh ini, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, berapapun umur kami hari ini yang hadir, masih mudakah kami, masih sudah tuakah kami, sudah banyak keluhan kan dari fisik kami. Kami ingin menjadi terang yang semakin terang hingga tengah hari. Kami
ingin menjadi orang yang baik, yang terus semakin baik, menjadi seperti Kristus. Roh Kudus penuhilah kami, supaya pada akhir-akhir hidup kami dan Engkau memanggil kami, Engkau mendapati kami setia. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biarlah Tuhan Engkau terus bicara kepada kami, supaya kami menjadi pelaku yang baik dari firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Silakan duduk saudaraku. Saya minta Pak Binsar maju. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu. Itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang besar buat kami Tuhan, hingga sampai saat ini kami bisa berbicara dengan-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu kita kami juga berdoa Tuhan, ampuni Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak Tuhan memakan, meminum tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan, yang melambangkan darah-Mu, darah yang suci Tuhan, yang bila kami minum Tuhan, segala penyakit yang kami derita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, penyakit kami sembuh Tuhan, segala yang ditulis Tuhan dan beban berat Kau lepaskan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, Ya Yesus. segala apapun masalah kami, Kau memberi kami jalan keluar Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua ya Tuhan, segala pergumulan kami, segala masalah kami, di dalam nama anak Tuhan Yesus. Biarlah segala doa permohonan kami hanya Kau ya Tuhan yang mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Amin. aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, saudara. Demikian juga dia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kanan saudara. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat darahmu, kami bersyukur buat tubuhmu yang kau korbankan bagi kami. Dan kami menjadi orang yang dilepaskan dari kutuk, kami orang yang disembuhkan, kami orang yang berkemenangan. Karena Kristus telah matikan kami, telah menebus seluruh hidup kami dari segala kutuk dosa dan maut. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Haleluya, terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita juga sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah kuasa Tuhan baik dalam firman yang disampaikan dari Ibu Gembala kepada kita dan juga dari perjamuan yang kita sudah nikmati, biarlah boleh jadi berkat bagi kita. Amin ya. Amin. Haleluya. Saja kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, kami sembah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa tetap ada Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan dan juga sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk bisa mendapat semua itu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami ucap syukur dan kami mau bersyukur lewat persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan. Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan agar dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan untuk berkat jadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biar itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Undang jemaat kalau mau datang besok ke rumah saya, pemberkatan rumah anak saya ya
ucapan syukur. Kalau jemaat yang satu orang biar saya pesan Grab, kalau yang berkeluarga biar saya pakai Grab mobil. Kalau mau datang telepon saya aja ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang begitu indah Tuhan, yang menguatkan hati dan pikiran kami untuk melakukan yang terbaik buat kamu, buat Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu ya Tuhan, untuk selalu melakukan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan ke depan, biarlah kami melakukan yang benar Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat jemaat gereja Rasi Tuhan, seluruhnya Tuhan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kami dalam keadaan sehat, biarlah virus corona ini tidak masuk Tuhan ke dalam tubuh kami dan seluruh jemaatnya Tuhan, terutama jemaat gereja Rasi Tuhan, dan seluruh yang percaya kepadamu. Kau tutup bungkus Tuhan, biar kami seluruh umat yang percaya kepadamu terjaga, terlindungi Tuhan dari virus corona ini yang jahat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Gembala kami dan Pak Uli Tuhan, yang senantiasa Tuhan melakukan, menyebarkan firman-Mu Tuhan untuk kami dengar, untuk kami lakukan setiap hari Tuhan. Berikan dia kesehatan Tuhan, berikan kehidupan yang lebih Tuhan. Biarlah pengharapan yang selama ini dia pendam, biarlah Engkau yang memberikan, Engkau yang mengabulkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang tahu hati dan pikirannya Tuhan. Biarlah segala pergumulan, segala masalah, biarlah Tuhan yang memberi jalan keluar Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan yang buat para pelayan Tuhan yang senantiasa melayani Engkau Tuhan. Berikan dia kesehatan Tuhan, berikan dia kehidupan Tuhan, terutama jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar mereka mendapat jodoh cepat Tuhan, biar dia tambah semangat lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala Sidang yang datang dari Tojong Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dia melayani Engkau ya Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan, berikan berkat Tuhan. Biar dia hatinya juga senang Tuhan melihat cucunya Tuhan. Biarlah segala apa yang dia inginkannya Tuhan, biarlah Engkau yang mengabulkan Tuhan. Berkati juga keluarga dari anaknya Tuhan, serta cucunya, biar ya cucunya juga menjadi orang yang berguna buat bangsa ini Tuhan, terutama berguna buat Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja Rasi ini ya Tuhan, yang bekerja dan berusaha. Berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan, berkati usahanya Tuhan, biarlah usahanya bertambah ya Tuhan, biarlah usahanya juga melebihi segala apa yang ada di bumi ini Tuhan. Biar dia bersyukur atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak Tuhan, berikan dia kekuatan kesehatan Tuhan untuk melakukan pekerjaan setiap harinya Tuhan. Biarlah dimanapun mereka bapak-bapak bekerja Tuhan, diberikan keselamatan, kesehatan, serta kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang masih kuliah, yang masih sekolah. Berkati ya Tuhan segala apa yang dia cita-citakan, biarlah cita-citanya tertuju Tuhan, tercapai Tuhan apa yang dicita-citakannya Tuhan. Kami juga berdoa juga buat ibu rumah tangga, biarlah diberikan kekuatan untuk melayani suaminya Tuhan,
biar bisa juga melayani anak-anaknya Tuhan dalam masak-memasak Tuhan, segala kebutuhan anaknya dan suaminya Tuhan bisa tercapai ke segala kebutuhannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di bulan ini kami dalam pembayaran suatu gedung Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mencukupkannya Tuhan. Ya. Kami mengontrak dalam 2 tahun ini. Biarlah 2 tahun ke depan Tuhan tidak ada satu gangguan apapun ya Tuhan. Terutama di bangunan ini Tuhan. Kau tahu keadaan bangunan ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang menjamah, hanya Engkau ya Tuhan yang menopang bangunan ini. Hingga sampai saatnya kami bisa keluar dari gedung ini tanpa ada biaya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau ada yang lebih Tuhan. Biarlah keluar dari sini kami akan lebih Tuhan mempunyai bangunan. Ya. Itu yang utama Tuhan. Kami bertujuan bisa membeli gedung ya Tuhan, tidak ngontrak ya Tuhan. Selama ini kami pindah-pindah, selama ini ngontrak Tuhan. Tapi kami angkat kaki dari gedung ini, kami harus punya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup memberikan segala keinginan hati kami, keinginan pikiran kami Tuhan. Kabulkan doa kami Tuhan, biarlah nama-Mu selalu ditinggikan, selalu disembah Tuhan, selalu dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat minggu ke depan Tuhan. Kami beraktivitas, yang usaha, yang bekerja, tuntun kami Tuhan. Di jalan kami Tuhan, biarlah segala macam bahaya, segala apapun yang mengancam kehidupan kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan di dalam perjalanan kami. Biar kami minggu depan kami bisa beribadah lagi Tuhan. Kami serahkan doa-doa permohonan kami ya Tuhan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menyatukan hati kita saat ini berdoa secara khusus buat India. Bapak, kami berdoa, turun tanganlah Tuhan atas bangsa India, negara India secara keseluruhan. Kalau mereka saat ini menghadapi krisis COVID-19 yang luar biasa Tuhan, di mana dokter-dokter menyerah dengan situasi ini, dan orang-orang begitu banyak yang putus asa. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan, memberikan hikmat dan jalan keluar buat mereka. Biarlah Engkau menjadi tabib yang hari ini dicari oleh banyak orang, dan mereka boleh mengalami kesembuhan yang ajaib daripada-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah bersyukur bahwa ada orang yang mengalami penderitaan dan kesukaran. Karena kami tahu Tuhan, kami sama-sama membutuhkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Saat ini berkati India Tuhan, berkati Tuhan, supaya mereka bisa keluar dari kesulitan yang besar ini, dan mereka menjadi bangsa yang mulai sadar dengan betapa pentingnya mereka hidup dari hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa memberikan mereka kebijaksanaan untuk menangani hidup mereka, masalah bangsa mereka. Bapak, lawatlah India Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu terhadap India. Kami juga berdoa buat Pakistan Tuhan, negara tetangga sebelah yang dari India yang mulai mengalami juga serangan dari COVID yang baru ini Tuhan. Kiranya jangan terjadi tsunami COVID di Pakistan juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Pakistan, memberkati negara ini. Tuhan Yesus, terutama anak-anak Tuhan di sana Tuhan, Engkau memberkati mereka, melindungi mereka. Tuhan, cover mereka Tuhan. Biarlah bangsa ini juga jangan sampai mengalami kesulitan karena COVID. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami juga. Tuhan, tolong supaya Indonesia terhindar dari tsunami COVID yang berikutnya. Tapi Tuhan Yesus, kiranya hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang mau taat dengan aturan yang pemerintah berikan ada di dalam hati bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas India, atas Pakistan, atas Indonesia, dan atas bangsa-bangsa.
Biarlah nama-Mu yang kudus ditinggikan. Amin. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali.